Tafif. Terima kasih. Wayang Tafif ini secara singkat saja terbuat dari material limbah dan non-limbah. Artinya dia lebih transparan. Transparan ini artinya apa yang ada di belakang layar dengan yang dilihat oleh penonton itu tidak ada bedanya. Merah ya merah. Itu yang saya harapkan dari pemerintahan sekarang. Iya. Oke, makasih. Silakan Wayang Tafif. Sluku, sluku batok, batok ela elo. Orang mati ndak bergerak, kalau bergerak nakutin bocah, kalau hidup carilah duit. Aku mau usul penghematan di pemerintahan Mas Jokowi dimulai dari mengganti nama menteri menjadi ster, karena cuma 4 huruf. Jadi kalau kementerian di kop surat itu menghabiskan tinta sekian, diganti keseteran, akan sangat menghemat berapa triliun itu. Dan presiden kerakyatan disebut presiden kepionan, presiden yang merakyat, presiden yang memion. Saya tidak menyalahkan, jangan salahkan Pak Jokowi kalau dianggap memberi harapan seperti dibilang teman-teman tadi, termasuk Mas Saldi Isra. Jangan pernah salahkan yang memberi harapan, salahkanlah yang terlalu berharap, apalagi terlalu lebay di dalam berharap. Dan nanti, kalau suatu hari Pak Jokowi dimarahi oleh menterinya, koran-koran tidak perlu menghabiskan tinta yang panjang. Pak Jokowi dimarahi oleh menterinya, jangan, cukup ditulis skakster. Skaks inilah skakster itu. Tapi problemnya, bagaimana kalau yang skakster itu tidak sama hitamnya, tapi antara yang putih sama yang hitam? Problemnya di catur tidak ada koalisi merah putih, adanya koalisi hitam putih. Tapi saya setuju dengan KPK. KPK itu harus memeriksa calon menteri, karena menteri itu jalannya harus lurus. Lurus Mas Tafif, jalannya menteri lurus. Jalannya menteri itu harus lurus. Boleh ke kiri, boleh ke kanan, boleh ke belakang. Yang penting lurus. Walau kadang-kadang menteri boleh nyerong, ster boleh nyerong-nyerong juga. Nyerong. Nah ini nyerong untuk nyari duit buat partai. Nah, itu nyerong-nyerong. Jadi belajarlah dari catur. Jangan kayak kuda. Kuda itu letternya L. L. Nah L. Itu terlalu lokal. L letter huruf Surabaya. Terlalu Bu Risma. Dan mungkin anak-anak Arema tidak terlalu suka kalau jalannya menteri kayak kuda. Itu Surabaya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara bumi goyang kanjeng? Kalau misalkan rakyat disebut pion, DPR lebih singkat lagi menghemat pelang-pelang untuk chat, menghemat kop-kop surat Dewan Perwakilan pion. Lebih enak. Sayangnya, bagaimana menteri diharap menjadi kerakyatan? Wong menteri di dalam catur adalah rakyat yang sudah mencapai finish. Sudah masuk finish, mati, jadi menteri. Gimana dia ingat rakyat? Tetapi saudara-saudara, yang kita perlu belajar dari demokrasi catur adalah seperti ini. Pion boleh makan menteri. Tepuk tangan untuk demokrasi. Walaupun yang kerap terjadi adalah menteri yang badoki pion. Itulah dasein. Bagi rakyat yang nggak ngerti artinya dasein yang disebut-sebut Pak Saldi Isra tadi. Dasein itu yang fakta. Dasolen itu yang dicita-citakan. Sak goblok-goblok ke Presiden dan juga ngerti dasein karo dasolen. Sing nggak ngerti dasmu itu. Tetapi kalau rakyat Indonesia menjadi pion, saya bangga. Karena pion adalah cinta produk-produk Indonesia. Dan kenapa? Karena kakaknya Mas Pion cinta produk-produk Indonesia. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mirza, sampai kita di penghujung acara. Kita mau ke Mbak Leli Aryani.
Saya mohon maaf sama Ibu Leli. Karena saya taruh paling akhir. By request. Dari Sujiwo Tejo. Agar dia bisa melihatnya lama dia bilang. Terima kasih Bang Karni. Silakan. Terima kasih Bang Karni. Saya nggak peduli sama Mbak Jiwo. Nggak peduli ya? Supaya saya ngomongnya lebih konsentrasi. Jadi begini Bang, mengapa ia diributkan? Karena ia diperebutkan. Apa Diperebutkan. itu? Ya, mengapa ia diributkan? Karena ia diperebutkan. Apa itu jabatan? Sekecil apapun jabatan itu menjadi perebutan, bahkan setingkat kepala desa sekalipun. Ya, jadi tema kita hari ini adalah Jokowi mencari menteri yang bersih. Tetapi jangan lupa, calon-calon menteri itu mencari menteri-menteri itu jabatan itu dicari oleh calon-calon menteri itu. Nggak peduli mereka itu bersih atau tidak bersih. Itu sebaliknya. Nah, masalahnya adalah bahwa seperti yang disandarkan oleh teman-teman di Koalisi Indonesia Hebat, sebenarnya tidak boleh ada perbedaan antara profesional, aktivis, ataukah politisi. Karena menurut Dan Nimo, tiga-tiganya itu adalah komunikator politik. Termasuk Bang Karni. Karena saya juga menambahkan dua hal lain, yaitu para jurnalis peliput siaran politik dengan masyarakat yang menyampaikan apresiasinya ke panggung politik itu juga adalah komunikator politik. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan pemilihan antara aktivis, antara profesional, antara politisi tadi. Jadi itu sebenarnya udah bisa kita kunci kata-kata itu Bang Ruhut ya. Ya, cocok Bang Ruhut kayaknya. Jadi Pak Kwe tadi bilang bahwa partai politik itu adalah tempat berkumpulnya para orang-orang yang mencari jabatan. Saya pernah membuktikan ini loh Bang, dalam penelitian disertasi saya tahun 2003, itu saya mewawancarai seorang wakil sekjen partai politik besar. Dan dia 3 kali dalam jabatan yang sangat tinggi di partai politik itu dia mengatakan, Leli, kamu tahu nggak, tujuan akhir seorang politisi itu adalah menteri. Jabatan yang mereka incar adalah menteri, tetapi dia 3 kali berganti kabinet, dia nggak pernah jadi menteri. Itu juga yang jadi soal ya. Saya katakan apa yang salah, nggak tahu katanya. Mungkin perlu ilmu pendekatan atau ilmu apa gitu kan. Tapi pada akhirnya kita menjadi tahu bahwa itu dicari jabatan itu gitu loh Bang. Jadi memang dikejar-kejar oleh siapapun, oleh para politisi, karena memang tujuan akhirnya adalah kekuasaan. Nah itu tidak bisa kita pungkiri. Nah tetapi yang menjadi soal adalah bahwa para politisi itu secara tidak sadar itu kadang-kadang lupa bahwa ketika bahkan profesional juga ketika mereka masuk ke dalam sistem itu jarang sekali ada yang dapat merubah sistem. Yang ada adalah mereka itu terseret ke dalam sistem. Kita buktikan dengan Andi Malarangeng, Nazarudin Samsudin misalnya. Itu adalah contoh orang-orang yang kemudian memang terseret ke dalam sistem. Lagian para politisi seperti Bang Ruhut ini nggak pernah mau naik pangkat. Buktinya dia terpilih lagi. Kan biasanya kan kalau orang wakil itu pengennya naik pangkat. Wakil rakyat jadi rakyat biar pangkatnya naik. Gitu kan? Dia kan maunya tetap aja jadi wakil terus gitu kan. Wakil presiden pengen jadi presiden. Wakil gubernur pengen jadi gubernur. Bupati, wali kota juga sama. Tapi kan Bang Ruhut tidak. Jadi jabatan itu ini yang terjadi. Jadi sebenarnya apa yang salah pada sistem, pada model perekrutan, apa yang terjadi dengan Jokowi ini menurut saya tidak ada yang perlu disalahkan. Karena apa? Karena model komunikasi politik itu tidak lagi bisa digagas sebagai model yang bersifat linier. Karena persoalan politik di negeri ini sudah bergeser ke arah yang lebih interaksional, konvensional, bahkan transaksional. Konvergen juga seperti itu. Jadi kenapa Bang Ruhut mendukung Jokowi? Saya bertanya-tanya. Iya, kenapa Bang Ruhut mendukung Jokowi? Karena Pak SBY merekrut menterinya dengan cara yang bersifat linear. Dia sendiri yang memanggil kan. Nah lalu Pak Jokowi merubah arah itu dengan cara melibatkan KPK. Bahkan saya lebih ekstrem lagi berpikiran, kenapa tidak nama-nama itu dilemparkan ke publik? Lalu publik yang mencari bagaimana rekam jejak dia yang sebenarnya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita boleh mengkritik berbagai persoalan, tapi saya ingin optimis. Kalau boleh saya pendek saja karena udah malam, saya udah ngantuk. Saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Jokowi sudah terpilih menjadi presiden. Teman-teman dari Koalisi Merah Putih, jadilah penyeimbang yang tidak menimbulkan presiden.
Lalu teman-teman yang di koalisi Indonesia Hebat, jangan juga sok berkuasa melebihi dari presiden. Kita ingin Indonesia damai, sejahtera, dan lari dari insiden. Tuh, demikian Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar mengecewakan Sujiwo Tejo. Diawali buat tidak peduli lagi sama Sujiwo Tejo, tapi ada 6 kali Ruhut disebut. Ruhut disebut namanya. Karena Bang Karni, karena Mas Ruhut itu adalah contoh dari istiqomah. Contoh dari orang yang konsisten. Di zaman Pak SBY memuji SBY, di zaman Pak Jokowi memuji Pak Jokowi. Kalau tadi pengamat komunikasi politik, sekarang kita pindah pengamat komunikasi narapidana. Silakan, bagaimana ini tindakan KPK ini? Tindakan Pak Jokowi meminta catatan dari KPK terhadap calon pembantu. Ya, Karni ginilah, ini saya ini lagi sedih sebetulnya. Sedih loh mau ini. Sakit. Sakitnya di sini. Juga di sini. Karena yang sakit tangan sebetulnya. Kalau di sini jadi sakit semuanya. Enggak gini loh, kita kan sudah mau mencoba memulai tadi Pak Jokowi dengan segala macam yang kita rumuskan, coba kita renungkan semuanya. Apalagi ini, hubungannya dengan KPK. Kok nanya ke KPK dulu? Ya biarin aja lah. Apa sih salahnya beliau bertanya ke KPK? Kalau dia nanyanya ke PKK, pemberantasan pergerakan kesejahteraan keluarga, baru kita boleh berkeberatan. Kalau dia ngurusin itu ya nggak apa-apa lah. Mau ngangkat menteri, nanya-nanya ya nggak apa-apa lah. Menteri kan pembantu. Cari pembantu aja, kita juga nanya-nanya kiri kanan kok. Iyalah, pembantu kan malah ada perlindungannya, ini menteri kan nggak ada. Ya supaya keren daripada pembantu disebut aja lah adjun presiden. Aku kan udah seneng kan. Dan nggak apa-apa nanya-nanya ke situ. Dan jangan lupa yang menang pemilu kemarin namanya Jokowi dan Yusuf Kala. Bukan bapak-bapak yang merumuskan. Dia nggak ngerti Trisakti. Loh, dia nggak ngerti Trisakti aja menang pemilu gimana? Merumusannya Pak Kwek tadi. Jangan, ini ada 9 taipan. Hah, dia nggak tahu Pak Kwek, saya yang ke-10. Bukan, ini kan gosipnya banyak. Ya udah biarin aja lah. Muncul ke sana, muncul kemari. Udahlah. Yang sudah membuktikan dan hebat, dia kemarin menang. Titik. Udah, jangan dipakai. Nanti dia akan kemana. Kalaupun kemana-mana, ya biarin. Kalau kebetulan milih menterinya, ya nggak bener, ya kan ada KPK nanti nangkepin. Nah itu sebenarnya sedih saya di situ. Saya itu ngarep jadi menteri. Oh serius tuh. Cuman di daftar nggak ada. Daftar yang palsu aja nggak ada saya ini. Sedih kan? Daftar yang masuk ke KPK, udahlah saya masuk yang dikasih merah-merah, nggak apa-apa. Tapi nggak masuk juga. Tapi kan saya nggak protes, saya nggak menjelek-jelekin Jokowi, enggak. Ya udahlah terima ini karena siapa tahu. Nah, 10 tahun yang akan datang, umur saya masih ada, dipilih. Saya sudah nunggu sejak 10 tahun yang lalu, Pak SBY nggak milih saya juga. Dipilih jadi apa maksudnya? Apa aja nggak apa-apa, calon aja udah seneng loh saya itu. Iya loh, bakatnya ada. Wah dia ada calon, paling nggak di riwayat hidup, bisa saya tulis, pernah jadi calon. Nah, baru ini masih ada kayaknya. Dicurigai sekali lagi yang menang tadi. Saya cuma mau cerita dikit lah. Di Solo, saya kenal beliau. Pernah naik mobil sama-sama dan mobilnya mobil second lah. Bekas wali kota yang dulu sampai saya pernah nanya, kok nggak ganti Pak Joko? Enggak lah, sama-sama duduk di sini, duduknya sama. Udah orang kayak begini ini yang nyatanya dipilih. Memang mungkin secara teori susah, bahasa tubuhnya kalau ketawa diri kurang bagus. Iya. Tapi jangan lupa beliau lah yang ditunggu rakyat ketika di Monas kemarin di Istana
negara kemarin, sama merdeka kemarin, rakyat nunggu di depan situ. Kenapa? Ya karena beliau begitu. Nah, dari sisi positif inilah kita bisa melihat bahwa kemudian Ibu Mega memberi kesempatan dia yang positif-positif aja, itu kan bagus. Pak Prabowo kemudian dia pakai menjadi negarawan karena ini yang kita lihat ini bukan kecurigaannya dia begini, dia begitu. Udahlah, biarinlah. Yang itulah yang kita pilih dan sekarang kita harus bisa bersyukur karena itu rakyat tidak pernah keliru dek kami. Terima kasih. Baik, pemirsa, saya setuju dengan pendapat Ibu Leni tadi bahwa memang harus Pak Jokowi, Pak JK meminta track record itu dari KPK. Nah ya, nggak bisa dimungkiri bahwa banyak banget orang sebenarnya yang mengejar jabatan bukan dengan tujuan negarawan, tapi macam-macam yang lebih bermaksud untuk yang bukan tujuan negarawan tadi. Ketika seseorang begitu lama menunggu sebuah jabatan, maka ketika dia menunggu itu, sudah muncul sesungguhnya tingkah laku atau tabiat dia yang jahat. Thomas Jefferson, pendiri Amerika Serikat, presiden ketiga Amerika. Kita ketemu LC yang akan datang.